Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua. Hari ini jumpa lagi ya bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman ya. Jadi pengalamannya tips bagaimana bekerja di alat tips bekerja dengan alat berat dengan bahan atau material yang mudah terbakar ya, teman-teman ya. Jadi ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah ampas daripada tebu ya. Ini sangat-sangat mudah sekali terbakar ya, teman-teman ya. Jadi mudah tersundut api rokok aja langsung terbakar ya, teman-teman ya. Ini bahaya ini ya. Jadi seperti ini permasalahannya kalau kita kerja di alat berat ya. Kalau ada kita bekerja di bahan-bahan yang mudah terbakar seperti ini ya, mudah sekali terbakar ini. Jadi perawatannya harus ekstra, teman-teman. Jadi harus setiap hari ya perawatan ya, terutama dari filter udara ya, filter udara, terus pengecekan olinya setiap hari ya. Jadi harus pengecekan mesin itu setiap hari ya. Jadi kalau bekerja di bahan material yang mudah terbakar seperti ini, ampernya cepat naik ya, suhu temperatur mesinnya itu mudah naik teman-teman, karena dia sering menyumbat di bagian radiator ya, sama oli-oli mesin itu apa, di bagian-bagian mesin-mesin itu ya. Jadi pada numpuk di atas sana ya. Jadi kan dia menghisap dan membuang ya, teman-teman. Jadi banyak menyangkut di radiator ya. Jadi di radiatornya itu, jadi sirkulasinya itu tidak teraliri angin ya. Jadi harusnya dia keluar masuk, karena dia buntu dia nggak bisa ya, teman-teman ya. Jadi sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi selama saya yang di PT saya yang baru ini ya, saya bekerja di PT saya yang baru ini, udah ada 3 alat ya, 2 alat. Tapi yang pertama belum terbakar. Yang pertama Exa ya, Exa Hitachi yang pertama terbakar ya. Terus habis itu well loader Liunggong terbakar ya. Itu habis bersih, teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada kebocoran di bagian oli mesin ya. Oli mesin itu kalau bisa di nozzle-nozzle-nya itu jangan sampai ada ya, teman-teman ya. Jadi mudah sekali terbakar ya. Jadi kalau saya waktu saya di sini udah ada 2 yang terbakar habis. Yang ketiganya itu Komatsu ya, Komatsu WA470, tapi belum sampai terbakar, baru percikan api tapi sudah terlihat, sudah ketahuan ya, teman-teman ya. Jadi sangat bahaya sekali kalau bekerja di tempat seperti ini. Itu ada Exa juga itu. Jadi well loader dan Exa ini ya, teman-teman ya. Jadi setiap kali pemakaian di tempat yang mudah terbakar seperti ini, jadi full ekstra perawatan ya. Jadi setelah ini langsung dilakukan perawatan, baik dari AC maupun dari filter udara, filter olinya ya, teman-teman ya. Nah, itu saudara kita lagi training alat ya, lagi training alat itu ya. Jadi harus ekstra hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi harus perawatannya luar biasa. Kalau saya sendiri ya, waktu saya di perusahaan saya yang dulu, tepat di tempat seperti ini saya teledor waktu itu. Jadi salah satu hari nggak saya bersihkan, dan waktu itu ada kebocoran di nozzle doser. Saya pernah bakar 1 ya, doser ya, waktu di perusahaan lama. Tapi alhamdulillah cuman dipindah tugas aja ya, dari doser ke well loader. Jadi saya sempat bawa doser itu 6 bulan ya, teman-teman ya. Jadi bahaya sekali ya, teman-teman ya. Jadi harus perawatannya harus super ekstra ya kalau di mudah terbakar seperti ini.
diperuntukkan untuk bahan bakar boiler ya teman-teman ya. Di sana juga ada batu bara. Ada batu bara, tapi ini sebagai pemicu ya, pemicu. Jadi pembakaran utamanya lah, maksudnya dia pemicu supaya terjadi percikan api. Jadi bahan bakar utamanya ini. Ini saya pakai wheel loader yang tidak berkabin, jadi seperti ini ya. Jadi saya harus ekstra hati-hati juga ini. Terus banyakin minum air putih ya teman-teman ya. Kalau di tempat yang kayak gini, banyakin minum air putih supaya suaranya tidak serak, karena dia banyak debu masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan, bisa menyebabkan batuk ya teman-teman ya. Jadi bisa batuk gitu. Itu ada juga itu datang lagi itu yang baru itu. Di sini ada Hitachi tapi mudah terbakar ya. Di sini waktu itu terbakarnya. Pokoknya kalau alat di sini udah agak lumayan tua, ada kebocoran sedikit maupun dari oli ataupun dari nozzle solar atau dari pompa injeksi, jangan sesekali ya teman-teman ya mau suruh tugas di sini, kecuali memang disuruh oleh pimpinan dan pimpinan juga mau tanggung jawab ya. Ada kebocoran oli atau pompa injeksinya atau di nozzle ada yang bocor, kalau disuruh tugas seperti ini kita ngomong, bos itu alatnya ada kerusakan bagian ini, sedangkan materialnya mudah terbakar, gimana solusinya? Kalau dia misalnya ngomong lanjut saja teman-teman. Kalau misalnya ada risiko yang lain, misalnya ada kebakaran atau ada kerusakan, pimpinan juga sudah bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai teledor. Kenapa kamu nggak mengecek? Kenapa kamu nggak perhatikan ya? Jadi jangan mau disalahkan ya. Memang yang pertama ditanya tuh kalau ada kejadian apa-apa pasti yang ditanya siapa operatornya ya. Nggak ada yang lain. Siapa operatornya? Begitu ya teman-teman ya. Jadi harus dibersihkan ekstra setiap hari ya teman-teman ya. Di cleaning bagian yang mudah-mudah terbakar dan pengecekan ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari saya. Semoga sedikit pengalaman saya ini bermanfaat dan video saya menghibur ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang lain yang belum subscribe, mohon dukungannya agar channel saya berkembang dan saya
semangat untuk membuat konten ya. Dan terima kasih dari saya, salam dari saya, salam Komatsu Indonesia mantap.